Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu Seksadesima pada pagi hari ini dengan tema mengasihi musuh. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah penyembah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia,
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukti batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyuruh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk merusak pekerjaan iblis itu. Bangunkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, tetapi agar kami pada akhirnya memperoleh kemenangan, dan kami berdamai selama di dunia ini, sampai pada kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendan khotbah pada Minggu Seksagesima pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, dan di ayat yang terakhir ayat 11 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lusuh seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang
dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 4. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang maha suci dan maha kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 sampai ayat 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat 1 sampai dengan ayat 2, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati
hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus lari angkat daku untuk pembina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salibah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan Paduan Saudari Edium Children Voice.
Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Damai sejahtera yang daripada Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mungkin sudah banyak yang tidak mengenal saya. Karena ketika Pendeta S.H. Siregar, di situ saya pada waktu itu diberikan kesempatan berkhotbah di gereja kita ini. Jadi situasi gereja belum seperti ini, ya. Dan kemudian tahun 87 saya ditahbiskan di gereja ini dengan satu teman saya, anak pendeta juga, Irene Sihombing. Dan juga pada waktu itu Amang itu menjadi pendeta di sini. Jadi 2 orang kami ditahbiskan di Padang Bulan ini tahun 87. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya adalah pendeta emeritus Dame Rotua Hutagaol. Dan Bapak almarhum pendeta Patar Manalu. Baru 3 bulan dipanggil oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sudah dikuatkan oleh Tuhan untuk
menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini. Secara singkat, 36 tahun lamanya saya melayani dan dapat menyelesaikan kependetaan saya di GKPI. Dan sudah jalan 3 tahun saya menjadi emeritus. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih untuk waktu yang indah ini di mana saya diperkenankan untuk menyampaikan sabdanya pada pagi hari ini buat saudara-saudara sekalian. Kami dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak, laki-laki 2 dan sudah menikah keduanya. 2 cucu dan saya sudah disebutkan Opung Christoffel. Terima kasih untuk Tuhan yang begitu baik terus menerus menyertai perjalanan hidup keluarga kecil kami. Mungkin itulah dulu secara singkat perkenalan kita, walaupun saya ditabalkan di sini atau ditahbiskan, dan juga walaupun saya sudah pernah berkhotbah ketika masih muda, sekarang sudah tua. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menyapa kita bersama terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajunya, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tidak asing lagi buat kita semuanya. Firman Tuhan ini adalah bagian khotbah di bukit yang tren disebutkan di sermon-sermon on the hill. Berbicara
banyak hal, baik itu tentang moral, spiritual, dan juga etika. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Kalau dikatakan ketika itu Tuhan Yesus pergi ke Galilea di atas bukit, dan banyak orang pada waktu itu berbondong-bondong untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Termasuk orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Dia sudah melihat situasi dan kondisi yang dilakukan oleh orang-orang pintar Yahudi. Termasuklah itu orang-orang Farisi. Yang pintar mungkin menyampaikan firman Tuhan. Yang pintar mengerti firman Tuhan. Tetapi masih ada yang belum dimengerti menurut Yesus. Inilah yang dilihat oleh Yesus pada waktu itu. Ketika Dia pergi ke bukit, Dia menyampaikan ajarannya untuk menentang hukum Yahudi. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, apa yang dikatakan di sana. Hukum Yahudi yang harus dilaksanakan, mata ganti mata. Yang dikutip dari Keluaran 21 ayat 24. Gigi ganti gigi. Dan Yesus berkata, tidakkah kau mendengar? Kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah yang ditentang oleh Yesus di dalam pengajarannya. Yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak gampang, saudara-saudara, untuk mengubah mindset seseorang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh ajaran Tuhan Yesus. Kelihatannya gampang, ya. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, sudah hampir 2 minggu. Saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya lebih dahulu ditunjuk oleh firman Tuhan ini. Baru saya bisa menyampaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena harus diubah mindset, pemikiran untuk menjalankan ajaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu ajaran itu?
Sesuai dengan tema kita, kasihilah musuhmu. Tidak gampang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Makanya saya berkata, Tuhan, lebih banyak saya ditunjuk baru orang lain. Ya. Sepertinya mudah firman Tuhan ini. Tetapi harus lebih dahulu siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu duluan dikoreksi. Sehingga dia bisa untuk menyampaikan ini. Bencilah kejahatan. Di dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kejahatannya yang kita benci, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menukar mindset kita? Pemikiran kita untuk merubah hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa. Ya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kelihatannya seperti sepele, tetapi sangat sulit dan sangat sulit untuk melakukannya. Apabila ada menampar pipimu kanan, maukah saudara-saudara memberikan pipimu yang kiri? Mau? Pasti tidak ya. Mungkin timbul egois kita. Ayo. Berantem pun jadi. Iya kan? Tetapi inilah keanehan ajaran Tuhan Yesus. Harus bisa. Bagaimana supaya kita bisa? Di dalam ayat terakhir harus belajar kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang sempurna. Dan kita harus mau disempurnakan. Demikian juga di dalam 2 Korin 5 ayat 17. Dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang memampukan orang bisa mengganti mindset pemikiran yang lama menjadi yang baru. Sudahkah saudara-saudara hidup di dalam Kristus? Itu yang menjadi pertanyaan. Ataukah masih separuh-separuh mengikut Kristus? Ataukah bila perlu ikut Kristus? Tapi saya pikir tidak seperti itu. Terbukti dari kehadiran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ada dalam Kristus?
Ia adalah ciptaan yang baru. Ini kesaksian Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Ketika dia mengejar, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, mindset secara pemikirannya bisa berganti menjadi baru. Yang tadinya dia adalah seorang yang jahat, yang membenci orang-orang Kristen. Tetapi setelah dia hidup di dalam Tuhan Yesus, dia bisa menjadi berubah. Dan firman Tuhan katakan, orang juga bisa mengasihi sesamanya. Ya. Bisa mengasihi sesama. Tetapi kita diminta sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus harus ada kelebihannya. Apa kelebihannya itu? Kasihilah musuhmu dan doakanlah dia. Ini kelebihan orang-orang yang sudah diubahkan pemikirannya oleh Tuhan Yesus. Jadi sebagai orang Kristen kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan mau jalan di tempat. Ya. Dan tahun 2025 menurut Almanak GKPI, seluruh Indonesia harus diperlihatkan pertumbuhan imannya. Sudah sejauh mana iman kita berjalan? Ini kelebihannya daripada orang lain. Mengasihi musuh dan doakan dia. Jadi kalau saya menambahi, tidak cukup hanya mendoakan. Ya. Kalau orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, harus kelihatan action. Dia harus bergerak. Tidak duduk. Tidak cukup berdoa. Tetapi jumpai orang-orang yang menjahatimu. Jumpai musuhmu. Selain kamu berdoa, tunjukkan actionmu di dalam iman. Ini yang mau diperbaharui oleh Tuhan, mindset, cara berpikirnya harus menjadi baru. Dan dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, orang-orang yang sudah diperbaharui, namun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka hidup kita harus menjadi khotbah yang hidup. Bukan hanya di mimbar ini saja kita bisa berkhotbah, tetapi tubuhmu, hidupmu, pergerakanmu, perkataanmu,
itu harus diperlihatkan. Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus di sini. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Ini yang harus diperlihatkan. Khotbah yang hidup adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sudahkah kita menjadi khotbah yang hidup? Sudahkah kita membawa kasih dan damai yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus? Kebetulan minggu kita adalah minggu Seksagesima. 60 hari lagi supaya kebangkitan Tuhan Yesus. Mengingatkan kita apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati. Apa yang sudah dilakukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Karena itu, hari ini kita ditantang. Maukah kita menukar mindset kita yang lama itu? Apakah masih ada kita dendam terhadap sesama? Terhadap keluarga? Sekarang Tuhan Yesus mengingatkan kita. Tukar pikiranmu menjadi pikiran yang baru. Tukar pikiranmu menjadi pikiran yang disukai oleh Tuhan Yesus. Perlihatkan dengan action. Seperti film apa itu? Hero, ya kan? Apabila sudah superhero itu, apabila sudah memperlihatkan actionnya, wah kita semuanya pasti senang ya. Wah pasti kalah ini musuhnya. Demikian juga dengan kita. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Hanya kebaikan yang dapat mengalahkan itu. Itu firman Tuhan. Bukan dengan otot yang besar. Bukan dengan logika. Tetapi hanya dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan. Tetapi mungkin di hari-hari mendatang kita masih bisa bertemu kembali. Jadilah pendamai di tengah-tengah kejahatan. Jadilah pembawa damai di mana Anda bekerja. Jadilah pembawa kasih di tengah-tengah keluargamu. Dan ingatlah, semakin besar kapasitasmu mengasihi, maka semakin besar kontribusimu untuk mendamaikan
dunia. Kejarlah kasih yang daripada Tuhan. Jadilah pendamai di tengah kegelapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk tampil beda dari yang biasanya. Tanpa Tuhan kami tidak akan untuk dapat melakukan itu. Tapi kami percaya Tuhan kami begitu baik dan Engkau berjanji akan menolong kami, memampukan kami di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam ketidakmampuan kami untuk mengasihi musuh. Tapi Tuhan berkata pada hari ini, Tuhan akan menyertai kami. Asal kami mau Tuhan menjadi pendamai, pembawa kasih dimanapun kami berada. Berkati semua saudara-saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jadikan mereka menjadi khotbah yang hidup. Baik itu di perkuliahan, di pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga, dan juga di masyarakat, di tengah-tengah gerejamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunkan atas segala kesalahan kami. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh Dikau jatuh dan kehendakku jadi paduku, tuturku tak semena, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturku bercela, aku Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan menghantar kita dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita serahkan persembahan kita.
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Jemaat, pulanglah, jadilah pendamai, pembawa kasih di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ya.